Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Agustina dari kelas PAI 4E dengan NIM 1911126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian konseptual media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu konsep dasar teknologi media dan sumber belajar. Teknologi memiliki banyak penafsiran dari sekedar kata peranti keras seperti komputer, pemutar MP3 dan sebagainya, hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia atau tekne yang artinya kemampuan dan logia artinya ungkapan. Teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Teknologi pengajaran yaitu adalah pemanfaatan dan pengetahuan yang spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Selanjutnya ada media. Media bentuk jamak dari perantara atau medium yang artinya adalah sarana komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin medium atau antara, merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Adapun kategori dasar media yaitu teks, video, visual, rekayasa, atau benda-benda dan orang. Tujuan dari media belajar yaitu untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Adapun format media belajar. Format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan. Yang selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar sebagai semua sumber atau data manusia dan barang yang dapat dipakai pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau kombinasi untuk memperlancar belajar. Sumber terdiri dari dua macam, yaitu sumber belajar by design dan sumber belajar utilization. Yang pertama, sumber belajar by design. Sumber ini dirancang yang tujuannya untuk membantu belajar mengajar, misalnya buku, brosur, film, video, tape recorder, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber belajar utilization. Sumber belajar ini dimanfaatkan berguna untuk kemudahan kepada seseorang dalam belajar, berupa segala macam sumber yang ada di sekitar, misalnya pasar, museum, pakar, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misalnya ada anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak pengulangan untuk kemampuan maupun keterampilan tertentu. Selanjutnya, pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar lebih cenderung memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai macam alat atau buku, narasumber, atau tempat. Fungsi sumber belajar yang lain yaitu untuk meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal-hal yang lain. Kemudian ada kriteria pemilihan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, teknologi dan media yang tersedia. Yang kedua, keragaman peserta didik, misalnya pembaca atau bukan pembaca atau lebih suka mendengar. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai atau sifat dan banyaknya tujuan, misalnya kognitif, afektif,
kemampuan motorik. Yang keempat, keadaan pengajaran, misalnya kelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Yang kelima, kemampuan penyajian dari tiap-tiap format media, misalnya visual diam, visual bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pengajaran dan belajar. Bahan-bahan pengajaran adalah benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Rangkaian yang selanjutnya ada rangkaian kesatuan konkret abstrak. Menurut Edgar Dale, ia berpendapat bahwa pembelajar dapat memanfaatkan kegiatan pengajaran yang lebih abstrak, sehingga mereka membentuk sekumpulan pengalaman yang lebih konkret untuk memberi makna pada representasi kenyataan yang lebih abstrak. Pengajaran dan belajar. Kegiatan pembelajaran saat ini cenderung peralihan dari fokus pada pengajaran ke penekanan pada belajar. Guru yang menggunakan teknologi dan media dalam ruang kelas, ke siswa yang menggunakan teknologi dan media kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada prinsip-prinsip pengajaran efektif. Yang pertama, menakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh siswa. Pengetahuan awal termasuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individual, kepribadian, bakat umum, pengetahuan, dan salah satu mata pelajaran dan sebagainya. Yang ketiga, menyatakan tujuan. Tujuan harus terperinci atau sesuai hasil atau standar yang diharapkan. Kemudian, mengembangkan kemampuan metakognitif, keterampilan yang selektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan menyesuaikan pendekatan siswa. Selanjutnya, menyediakan interaksi sosial, dukungan pedagogis dan sosial dari para guru dan sesama rekan siswa. Selanjutnya, memasukkan konteks realistik, menerapkan pengetahuan autentik dan disajikan ke dalam konteks dunia nyata. Kemudian, melibatkan para siswa dalam praktik yang relevan, mendorong para siswa untuk menerapkan keterampilan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, menyediakan umpan balik yang konstruktif atau terus-menerus dan tepat waktu. Para siswa perlu tahu mengapa mereka gagal dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Peran teknologi dan media dalam belajar. Peran teknologi dan media. Pembelajaran yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Teknologi dan media yang digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Contohnya, guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang. Para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, guru menampilkan rekaman recorder, misalnya contohnya pemberian makan burung di kebun binatang, yang dapat memudahkan presentasi guru tentang kebiasaan makan burung-burung. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media. Yang pertama, portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu, meliputi buku bergambar, video, artefak, dan proyek multimedia komputer. Yang kedua, pendidikan pengajaran jarak jauh, misalnya radio, siaran televisi, dan telekonferensi yang dimanfaatkan secara langsung. Yang terakhir, lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan
lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung. Mencakup fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional, serta teknologi pengajaran. Lingkungan belajar bersifat yang pertama, lingkungan belajar yang bersifat waktu bersamaan, yang terdiri dari pengajaran langsung, saling berhadapan atau waktu dan tempat yang sama, dan pengajaran yang berlangsung di waktu yang sama, tempat yang berbeda. Yang kedua, lingkungan belajar yang bersifat tidak dalam waktu yang bersamaan, memungkinkan akses materi pada waktu yang berbeda oleh banyaknya siswa di berbagai tempat berbeda. Contohnya, pengajaran melalui televisi yang direkam dan ditampilkan hasil rekamannya. Belajar mandiri menggunakan program komputer atau CD interaktif atau tutorial. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.